Bawa kabur kali gue nggak tahu. Ah, inilah gayaku kalau berdompet ini dia nih ya. Ini Singapura dolar ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu udah 66 juta kan? Belum lagi nih. Tapi dompetnya harga 50.000 dari Senin. Agar bisa. Ya. Zaman. Oke. Dedi Mayang hari ini ada. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Hotman Paris kehilangan dompet berisi 70 juta rupiah. Pengacara Hotman Paris Hutapea mengaku sempat kehilangan dompetnya di kawasan Sumbercon Mall Kelapa Gading alias MKG, Jakarta pada Rabu 22 Maret 2023. Dilansir dari Tribun Wall, Hotman Paris mengklaim dompet tersebut berisi uang dengan total 70 juta berupa pecahan dolar Singapura dan juga dolar Amerika Serikat. Ia pun sempat terkejut saat dompet tersebut dikembalikan oleh seorang petugas kebersihan alias cleaning service mall yang bernama Edi Sonjaya. Kisah tersebut dibagikan Hotman Paris melalui unggahannya di media sosial miliknya @hotmanparisofficial. Dan di sini Hotman Paris berdiri bersama pemuda tersebut memuji kejujurannya yang kini mulai langka ditemukan terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Pengacara Hotman Paris Hutapea mengungkapkan prediksinya soal nasib terdakwa Ricky Rizal. Dan Hotman Paris lantas menceritakan kronologi kejadian di mana dompet miliknya diduga jatuh saat turun dari mobil. Berikut wawancara dengan Hotman Paris. Dapat gaji gratis. Itulah saya merasa perlu menceritakan ini ke publik di awal bulan puasa ini. Ternyata di Jakarta ini ada manusia dewa, nama lengkapnya siapa? Edi Sonjaya. Katanya sudah punya istri, anaknya satu lagi mau lahir. Pertanyaannya, ya, waktu kau ambil dompet itu, waktu kau ambil dompet dari lantai, emang kau, kalau kamu tahu isinya ada 70 juta, kau bawa kabur gak? Agak keras suaranya. Bukan, kamu tahu nggak dalamnya ada 70 juta? Kau nggak buka, tapi kan kelihatan duitnya kan? Iya, kelihatannya. Oh begitu. Jadi sekiranya tahu isinya 70 juta, kau nggak itu, nggak sekali kabur aja deh gitu, enggak? Oh gitu. Nah, itulah cerita sebenarnya. Cerita sebenarnya. Jadi saya merasa terharu. Kebetulan ada beberapa media karena saya posting langsung nyari saya. Saya juga maklum kalian lagi bulan puasa nggak ada berita kan, ya kan? Akhirnya ya udah sekaligus saja. Dan lebih menarik lagi, ini ada rekan saya konglomerat muda namanya Andrew, penjual handphone terbesar. Apa nama PT-nya? Sinar Mutiara. Yang kemarin sama Vena juga ikut jual handphone. Langsung yang pertama kata, mana nomor teleponnya Edi, katanya kan ada di komen Instagram gua. Ya udah sekaligus saja saya formalkan. Jadi itulah ceritanya. Dan hari ini juga rekan saya ini juga akan ngasih duit sama dia, ya. Kau cerita dulu apa lagi sebelum mereka bertanya. Ini banyak gosip nih semuanya. Kau mau cerita apa? Ini mah kejujuran dalam pekerjaan. Dia kemarin itu waktu saya temui lagi, dorong-dorong masih tetap kerja gitu loh. Makanya saya suruh bawa ini sekarang. Ada di Instagram gua, Anda boleh upload di Instagram gua. Ya, itulah kenyataan sebenarnya, ya. Gimana? Coba cerita deh. Setiap penemuan barang pasti saya kasih data sama klien. Udah berapa kali kau temukan barang? Lumayan sih kalau Yang benar? iya. Pernah nggak coba bergian ini 10 miliar? Belum pernah? Belum. Oh, yang paling mahal apa? Kayak HP. Oh, HP berapa kali? Kalau HP nggak terlalu banyak. Jadi yang banyak apa? Banyak dompet sih. Dompet? Iya.
Lu nggak mau kaya apa sih? Dodi Sudrajat berpapasan dengan Gala Sky saat ziarah ke makam Vanessa Angel. Momen saat Mayang dan juga Dodi Sudrajat ziarah ke makam Vanessa Angel ini ternyata sempat bertemu dengan Fadly. Tak hanya itu, Dodi Sudrajat juga berpapasan wajah dengan cucunya Gala Sky. Namun sayangnya Dodi Sudrajat tidak saling sapa dengan keluarga besar Faisal itu. Bagaimana kelanjutannya? Berikut wawancara dengan Mayang dan juga Dodi Sudrajat. Kenapa baru sekarang main kemarin habis ada kegiatan kah baru sekarang? Sebenarnya pengennya kemarin, tapi kemarin pada nggak bisa. Enggak, tapi lagian juga emang momennya pas hari ini. Jadi emang lihat tanggalan merah kan. Jadi tanggalan merah, terus kita lihat di Google dan lihat informasi jelang Ramadan itu kapan gitu. Ada yang bilang kemarin Jumat, ada yang bilang Kamis. Ternyata tadi siang kita dengar fix kita puasa besok. Terus nanti malam kita udah tarawih dan sahur. Ya udah, berarti kita sekarang kesini. Tadinya juga malah kalau misalnya hari Jumatnya puasa baru besok kita kesini gitu, jadi lebih enak gitu. Jadi waktunya dengan bulan Ramadan itu pas gitu, malamnya kita nanti akan taraweh, harinya kita ziarah. Jadi tadi kan terlihat nangis juga. Memang masih ada hal yang Iya, Dedi nangis. Ini semalam ada bau melati ya di kamar Dedi. Mayang udah tidur gitu sekitar jam 2. Dedi lagi masih ada kerjaan di laptop, lagi ngerjain buat jadwalnya Mayang. Sambut Ramadan, Bedu berharap memperbaiki kualitas ibadah bersama dengan keluarga. Dalam menjalani puasa di bulan suci Ramadan, semua orang berlomba-lomba menjalankan ibadah dan berbuat kebaikan. Hal tersebut juga dilakukan oleh pelawak Bedu yang juga menginginkan dirinya bisa menjalankan ibadah sesempurna mungkin di bulan suci Ramadan. Pria berusia 43 tahun itu menyadari kualitas ibadahnya belum begitu baik selama ini karena banyak hal, satu diantaranya karena sibuk bekerja. Rencana itu karena Bedu merasa bulan Ramadan adalah bulan terbaik yang hari ini selama setahun di mana orang menjalankan ibadah mendapatkan pahala berlipat ganda. Demi membuat ibadahnya berkualitas, harap Dutohar ini hanya menjaga kekuatan fisiknya saja. Sebab mau ini nggak mau ada rencana mau kayak misalnya sana bikin nyantren atau gimana sana jelas. Kalau saya boleh tinggal di keluarga saya pengen, saya kayak santai, saya pengen bahkan bener-bener ya itu fokus ibadah gitu kan. Saya kalau dikasih izin gitu kan, tapi masalahnya kan saya tetap harus menafkahi keluarga. Kalau saya santren mungkin saya nanti sama anak-anak saya bingung. Santren kilat kan Santren kilat? Ya berapa hari gitu. Oh, kalau santren kilat, rata-rata efeknya juga kilat. Itu santren kilat, obatnya kilat juga. Obat sambal ya? Iya, jadi bukan saya kayak metode itu bagus sih memang ya, tapi efeknya juga kilat. Jadi yang dampaknya pada kilat. Pokoknya saya ingin lebih mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa. Kita ada nazar pokoknya memperbaiki ibadah saya, memperbaiki hidup saya, karena saya ingin memperbaiki hidup saya. Katanya perbaiki hidupmu, perbaiki sesuatu atau Allah, perbaiki hidup. Ada yang beda nggak di puasa tahun ini? Beda maghribnya kali kayaknya ya. Maghribnya tahun kemarin 16 berapa gitu. Sekarang 16.20. 16.20. pengen memperbaiki
ibadah strategi selain Waduh, saya bukan ahli ibadah, jadi saya nggak tahu strateginya. Buat saya ibadahnya bukan strategi, pokoknya lillahi ta'ala aja, niatkan seperti yang dalam doa kita kan, kita sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oh ini yang artinya apa sih artinya? Nggak tahu ya. Kita sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku relakan sholatku, hidupku, matiku hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi subhanallah. Jangan lihat orang dari casingnya ya, tapi ilmunya itu luar biasa. Bang Bedu udah nyicil Saya tinggal 5 tahun lagi alhamdulillah rumah. Oh cicil bunga, nah itu. Apa jadi rumah? Lagi makan dulu, aku udah nyicil ya. Saya ambil 5 tahun lagi, sambil 15 tahun, udah 10 tahun alhamdulillah. Nah, makanya nanti mulai sahur ini sahur pertama saya langsung udah mulai. Tarawih pertama langsung mulai juga ya. Bukan keberan di bagi kan. Bang Bedu udah mulai ngajarin ke anak belum? Ada kesempatan sudah sholat bareng sama anak sudah, bareng sama istri sudah. Pokoknya saya sebagai kepala keluarga bukan hanya cari nafkah, tapi berusaha untuk supaya anak istri saya terhindar dari api neraka. Ada acuan dirimu nggak kayak misalnya ustadz atau ulama yang benar-benar Ada. Ustadz pokoknya yang bagus-bagus lah yang pernah datang sama saya kenal. Selalu saya tangkap aja nih, walaupun hanya melihat melalui YouTube, tapi juga sudah pernah ketemu juga sudah. Tapi banyak dari YouTube juga sih. Itu tuh luar biasa. Padahal mereka benar-benar fokus, benar-benar istiqomah, benar-benar bagus lah itu. ada tameng dirimu nggak di bulan puasa ini? Istri, tameng saya istri. Tetap macam-macam istri, karena istri sebagai ngerti gitu kan. Alhamdulillah, makanya dengan kita berkeluarga dengan istri, kita jadi terhindar dari istri ingetin dari hal-hal yang tercela lagi. Artinya lo ngebatasin kerjaan nggak di bulan ini? Kalau ada kerja saya ambil, tapi kalau misalkan memang itu berbenturan, misalkan ada memang kebetulan puasa, tapi saya nggak ada sahur, nggak ada puasa, ya udah, benar-benar saya mau habisin aja buat ibadah. Mungkin mendekati sih ke ulama-ulama mungkin kaum puasa tahun ini coba Ya kalau ada kesempatan saya datang ke ulama ya saya datang ke ulama, kalau nggak ya biar saya mengkaji diri saja dulu gitu. Yang juga perlu diri kita apa sih kalau di masjid teman-teman kita tasawuf ya, itikaf, banyak itikaf di masjid. Ya pokoknya kita gunakan untuk yang baik-baik. Bang Bedu ada rencana mau ini nggak? Nggak mau. Ada rencana mau kayak misalnya sana bikin nyantren atau gimana sana jelas. Kalau saya boleh tinggal di keluarga saya pengen, saya kayak santai saya pengen bahkan bener-bener ya itu fokus ibadah gitu kan. Saya kalau dikasih izin gitu kan, tapi masalahnya kan saya tetap harus menafkahi keluarga. Kalau saya santren mungkin istri saya nanti sama anak-anak saya bingung. Santren kilatnya kan Santren kilat. Ya berapa hari gitu. Oh. Kalau santren kilat, rata-rata efeknya juga kilat. Itu santren kilat, tomatnya kilat juga. Buat sambal ya? Iya. Jadi bukan saya metode. Berita selanjutnya, menjelang Ramadan, Baim Wong buka pintu maaf ke Nikita Mirzani ingin berdamai. Baim Wong tampaknya memperbaiki hubungannya dengan Nikita Mirzani yang sempat renggang. Sang YouTuber suami dari Paula Verhoeven itu pun mengaku akan datangnya rumah Nikita Mirzani. Baim Wong juga memberi pesan jelang datangnya bulan suci Ramadan 2023. Tampaknya Baim Wong sudah siap meminta maaf ke Nikita Mirzani. Seperti yang diketahui, hubungan Baim Wong dan juga Nikita Mirzani ini sempat renggang. Bahkan Nikita Mirzani sempat melontarkan sindiran yang diduga ditujukan untuk menyentil Baim Wong lewat media sosial. Berikut wawancara bersama dengan Baim Wong. Inilah kok banyak lah sekarang, kita kaget juga ngeliatnya teman-teman kita semua lagi. Emang zamannya emang harus hati-hati. Mas Bayu maaf balik ke yang tadi. Itu sekarang hubungan dengan teman-teman sudah baik-baik saja atau gimana? Alhamdulillah masih merencanakan untuk ketemu, tapi sudah chat terus menyenangkan, dan dia juga sebenarnya kan siapa yang memulai ya, siapa yang mulai ketika kita mulai untuk merendahkan diri kita, ketika kita mulai untuk merendahkan diri kita untuk seperti itu ya kayaknya bisa kok. Maksudnya ketika
saya tuh selalu berusaha merendahkan diri saya serendah-rendahnya supaya orang lain tidak bisa merendahkan saya dalam segi apa. Jadi buat saya penting ketika kita harus ngalah untuk membuat hubungan jadi lebih enak. Mungkin sekarang tobat buat ngeprank nggak sih? Sebenarnya saya nggak mau bilang ngeprank lagi sih, takut kita bilang kerjain orang lain aja gitu. Sama dong. Ada bedanya dong. Trauma kayaknya masih. Yui. Tapi kan orang kan kenal Mas Baim, maksudnya kalau di YouTube tuh dengan konten yang seperti itu beda dari yang lain gitu. Tapi akhirnya karena sekarang berkurang situ pengen buat yang baru gitu, mungkin beda dari yang sebelumnya atau seperti apa? Sebenarnya benar, kadang-kadang udah identik sama jahil ya, sama ya bisa dibilang kita ya tadi ya mau dibilang prank atau apapun itu. Tapi saya kadang-kadang kalau lihat di TikTok gitu ya, ada orang yang ngeprank gitu ya, saya kadang-kadang suka sirik gitu. Enak banget dia bisa begini, kan gue beda ya jadi beda, gue bilang. Tapi ya kita harus sudah menyadari bagaimana. Berita selanjutnya, Natasha Prabudita ajak duet Ranti Purnamasari nyanyikan lagu di dalam doa jelang bulan Ramadan. Pesinetron Ranti Purnamasari merilis single Religi di dalam doa. Lagu ciptaan Yakja tersebut dinyanyikannya berduet bersama dengan Natasha Pramudita. Ini adalah single perdana dari Ranti Purnamasari. Natasha tak ragu saat mengajak Ranti Purnamasari sebagai rekan duet. Natasha tak kesulitan saat bernyanyi duet bersama dengan pemain sinetron tukang ojek tengkolan itu. Ranti Purnamasari butuh beradaptasi lagi ketika diajak bernyanyi dan masuk dapur rekaman. Berikut wawancara bersama Ranti Purnamasari. Dan untuk Mbak Ranti sendiri, kenapa baru sekarang gitu untuk terjun di dunia musik di usia emasnya? Mungkin mungkin maksudnya artis-artis yang di usianya Mbak Ranti kan mungkin lebih memilih untuk menikmati masa-masa kejayaannya gitu di dunia keartisan, atau mungkin lebih menikmati karirnya di dunia acting tanpa kemana-mana gitu. Dan pas masuk ke dapur rekaman itu adaptasinya seperti apa Mbak Ranti? Terima kasih. Dimulai dari pertanyaan pertama ya. Bercerita tentang apa adalah bahwa dari tadi kita udah mengulas bahwa isinya adalah dalam waktu kapanpun dimanapun kita harus doa sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena tidak ada yang pernah mengalahkan kekuatan dari doa gitu ya. Jadi dan doa ini bisa mendoakan siapapun gitu, terhadap diri kita sendiri pun kita juga berdoa, dan terhadap orang lain pun kita mendoakan. Kadang-kadang orang itu tidak harus tahu bahwa kita berdoa, tapi kita mendoakan beliau itu sama saja seperti kita mendoakan diri sendiri gitu. Jadi kita doain, Rangga kamu mudah-mudahan sehat walafiat, banyak rezekinya. Itu didengar oleh ratusan malaikat, dan itu adalah doa itu berbalik kepada diri kita sendiri gitu. Jadi ini hanyalah mengingatkan bahwa setiap saat kita harus banyak doa. Dan tadi pertanyaan berikutnya bahwa kenapa mendirect Ranti, apakah sulit apa enggak dalam nyanyi gitu ya, karena ini merupakan bidang yang baru bagi beliau gitu ya. Ternyata nggak sama sekali sulit ya, beliau udah bisa nyanyi sebenarnya. Dan aku pun juga ingat bahwa beliau tuh pernah nyanyi dulu ya, waktu itu pernah nyanyi. Jadi emang nggak perlu diapa-apain lagi gitu, perlu jam terbang. Ya, jam terbang itu nanti akan dengan sendirinya. Tapi maksudnya beliau tuh timbre suaranya juga udah enak, udah empuk, udah apa. Jadi nggak ada yang perlu dipoles. Aku pikir kan, teteh ajarin dong gitu, teteh gitu bilang, ajarin. Apa yang diajarin orang udah enak nya gitu, maksudnya udah enak begini, nggak usah diinin lagi. Mungkin ini aja seperti tadi Ranti bilang, jam terbang aja, banyak-banyak nyanyi aja kita, makanya banyak-banyak undang kita nyanyi ya. Amin. Itu bagian promosi.
Baiklah Tribunal, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnala Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Facebook Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.